Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita sebagai hamba-hambanya yang komitmen istiqomah menjalankan ibadah, utamanya puasa dan juga salat tarawih, di mana ini adalah merupakan ibadah-ibadah yang terbaik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Malam hari ini kita sudah masuk pada malam yang ke-25 dari bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah, yang berarti tersisa kurang lebih 5 malam lagi kalau puasa kita genap 30 hari. Dan kita menyelesaikan bulan suci Ramadan ini. Dan malam hari ini termasuk malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Diharapkan, atau ini adalah merupakan salah satu di antara peluang-peluang terbesar turunnya Lailatul Qadar, yang kita sama ketahui keutamaannya begitu besar. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang melakukan qiyam, aktivitas ibadah di malam-malam 10 terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Seperti biasa kita membahas tadabbur atau renungan terhadap surat Al-Anbiya dari panitia. Malam ini masuk ke ayat 58 ya. Gitu Ustaz ya. Oh 85, terbalik. 85. Saya kira tadi 58. Ayat yang ke-85 dari Al-Anbiya. Baik, kita buka dulu. Karena di buku ini tidak ada ayatnya. 85. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-85 ini, wa Ismail wa Idris wa dzal kifl kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahu minas salihin. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nabi-nabi yang kita sudah ketahui. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Lut, hingga Nabi Ayub terakhir, wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin.
Kemudian setelah itu masuk kepada Nabi Ismail wa Idris wa Dzulkifl. Kullun minas sabirin. Semuanya adalah merupakan orang-orang yang sabar. Wa adkhalnahum fi rahmatina. Dan kami memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Innahum minas solihin. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. Nah, inilah di antara sifat-sifat yang terdapat pada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan atau telah kita bahas pada ayat yang sebelumnya, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan mereka a'immah, para pemimpin-pemimpin yang menjadi pelopor dalam kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Hal itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Jadi ini adalah merupakan sifat yang umum terdapat pada diri nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunjukkan bahwasanya seorang pelopor, seorang pemimpin, dan apalagi seorang juru dakwah harus memiliki sifat ini. Harus memiliki sifat sabar. Sebab dia akan berinteraksi dengan berbagai macam karakter dan sifat manusia. Sifat manusia tidak sama, mereka bermacam-macam. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang pemalu, ada yang temperamen. Banyak, berbagai macam karakter manusia. Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran untuk menghadapi mereka ini. Kalau tidak memiliki kesabaran, maka tidak bisa meraih kepemimpinan. Orang yang tidak memiliki kesabaran, maka tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Karena ketidaksabarannya bisa jadi dia mengambil kebijakan-kebijakan yang merugikan orang-orang yang dia pimpin. Nah, disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Setiap nabi itu pernah menjadi pengembala kambing. Nah, ulama kita menyebutkan bahwasanya hikmahnya adalah karena untuk mengembalakan kambing ini dibutuhkan kesabaran. Karena kambing ini cepat sekali larinya. Cepat sekali larinya. Beda kalau misalnya sapi, berjalannya lambat dan juga berombongan. Begitu juga unta, mudah diatur. Tapi kambing salah sedikit lari. Salah sedikit lari. Dan bisa saja merusak tanaman orang kalau tidak dijaga dengan baik. Sehingga dibutuhkan kesabaran dalam menjaganya. Dibutuhkan kesabaran dalam memeliharanya. Nah, kesabaran inilah yang kemudian dibangun, ditumbuhkan pada diri para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka memiliki tingkat kesabaran yang tertinggi. Itulah ulul azmi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad SAW, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Rasulullah sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari kalangan Rasul. Ulama kita mengatakan bahwasanya ulul azmi itu ada 5 orang. Ulul azmi ada 5 orang. Artinya nabi-nabi yang memiliki tingkat kesabaran yang sangat tinggi dibandingkan yang lain. Semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sabar. Karena
tanpa memiliki sifat ini, mereka tidak bisa menghadapi kaumnya. Ya. Sebab kaumnya ini berbagai macam karakter yang dimiliki. Nah, kelima daripada ulul azmi itu adalah mulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Kita ketahui bagaimana kesabaran Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah. Inni da'autuhum lailan wa nahara. Ya. Didakwahi kaumnya siang malam, dengan terang-terangan, dengan sembunyi-sembunyi, ya, di hadapan khalayak dan secara personal satu persatu. Ya. Semua cara dipakai, tapi wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam sangat sedikit. Padahal beliau telah berdakwah selama alfasanatin illa khamsina aman, 95 tahun berdakwah. Pengikutnya hanya beberapa orang saja. Ya. Tapi beliau sabar. Beliau bersabar mendakwahi mereka tanpa merasa putus asa. Ya. Nabi Nuh. Begitu juga Nabi Ibrahim. Kita sudah mendengarkan kisahnya, bagaimana kisah Nabi Ibrahim menghadapi kaumnya. Ya, mulai dari ketika beliau di kampung halamannya di Babilonia ya, di Babil atau di Irak, ya, menghadapi kaumnya yang hendak membakarnya. Kemudian setelah itu berpindah ke Palestina, ya. Kemudian lagi menghadapi raja yang zalim, ya, ketika di Mesir. Begitulah, begitu banyak ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, tapi beliau bersabar. Beliau bersabar menghadapi semua itu. Ya, kemudian Nabi Musa, dan Nabi Musa begitu banyak kisahnya dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kesabarannya. Ya, yang menunjukkan kesabaran Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Musa, ya, dari yang tadinya ya memiliki karakter yang panas, ya, sampai sempat ketika bentrok dengan seseorang, beliau tonjok, fawakazahu Musa faqadha alaihi. Satu kali tonjok langsung mati. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala didik dan tarbiyah Nabi Musa alaihissalam sehingga menjadi ulul azmi, menjadi nabi yang sangat sabar. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan nabi yang paling tinggi derajatnya, dan di antara ulul azmi beliaulah yang paling utama. Nah, maka di sini disebutkan bahwasanya Ismail, ya, Ismail anak daripada Ibrahim alaihissalam yang telah disebutkan sebelumnya beberapa kisah beliau, ya, misalnya di dalam surat, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kana ya'mur ahlahu bis salati wa zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya, ya, terus berdakwah, ya, terus berdakwah pada keluarganya, ya, kepada kaumnya untuk mendirikan salat, untuk membayar zakat dan seterusnya. Kemudian wa Idris, ya, yang disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Ya, ingatlah dalam kitab ini, dalam kitab suci ini, tentang Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya. Nabi Idris ini disebutkan sebagai siddiqan nabiyya, ya, yang siddiq. Yang siddiq, ya, artinya jujur dan memiliki tingkat kejujuran yang sangat tinggi, dan beliau adalah di antara nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan setelah itu wadzal kifl. Nah, sebagian mengatakan bahwasanya menganggap bahwasanya Zulkifli ini
adalah seorang yang soleh, ya sebagaimana disebutkan oleh Mujahid bahwasanya beliau ini adalah orang yang soleh, bukan termasuk nabi, ya, bukan termasuk nabi. Semuanya disebutkan adalah merupakan kullun minas sabirin, termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sabar. Nah, jadi sifat sabar ini merupakan sifat para nabi-nabi yang patut untuk kita ikuti. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum iqtadih. Mereka itulah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah petunjuk mereka, yaitu para nabi-nabi, termasuk dalam hal sabar. Apalagi dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya orang yang berinteraksi dengan sesama manusia, wa yasbir ala adzahum, kemudian bersabar atas tingkah laku, sikap-sikap mereka, itu adalah lebih baik. Ya, lebih baik daripada orang yang tidak sabar. Ya, lebih baik daripada orang yang tidak sabar, ya, lalu meninggalkan manusia, tidak mau berinteraksi, mengurung diri. Ya, tidak mau berjumpa dengan siapa saja karena mengatakan bahwasanya mereka tidak memiliki etika atau menganggap bahwasanya mereka tidak berakhlak. Nah, maka yang terbaik kata Rasulullah SAW adalah orang yang tetap berinteraksi dengan sesama manusia, lalu bisa mengontrol dirinya, bersabar menghadapi sifat-sifat tersebut. Bersabar menghadapi sifat-sifat tersebut. Wa adkhalnahum fi rahmatina, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Innahum minas salihin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang soleh. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya kesabaran seseorang dan akhlak mulia yang dimilikinya itu adalah merupakan semata-mata hidayah, petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang memiliki akhlak yang mulia, orang yang memiliki ibadah yang baik, memiliki pemahaman yang baik, ini adalah semata-mata rahmat dari Allah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati kita, maka kita mungkin bukan termasuk orang yang muslim, bukan termasuk orang yang tunduk patuh kepadanya. Jadi semua ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Nah, nabi-nabi sekalipun ya, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Dalam salah satu hadis Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya lan tadkhulul jannata bi'amalikum. Kalian tidak akan bisa masuk surga hanya mengandalkan amalan kalian. Bagaimanapun banyak amalan yang kalian lakukan, maka itu tidak bisa diandalkan. Maksudnya tidak bisa menjadi bayaran ya, surga. Ya, maka sahabat Nabi SAW mengatakan, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan anda wahai Rasulullah? Karena sahabat tahu bahwasanya Rasulullah adalah merupakan manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling banyak ibadahnya. Nah, bagaimana dengan Rasulullah yang begitu banyak amalan ibadah, apakah juga tidak bisa mengandalkan amalan ibadah itu? Maka Rasul mengatakan, wala ana. Saya pun tidak bisa mengandalkan amalanku. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala meliputiku, memberikan aku rahmat dan karunia-Nya, barulah bisa masuk surga. Jadi amalan-amalan kita lakukan ini sebenarnya adalah sebagai wasilah kita, sarana kita untuk mengundang rahmat Allah. Mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahum minas solihin, mereka adalah orang-orang yang soleh. Ya, mereka adalah orang-orang yang soleh. Kita ketahui bahwasanya suatu amalan
dikatakan soleh kalau dia sudah dilakukan dengan penuh keikhlasan, tidak mengharapkan pujian dari manusia, tidak mengharapkan penghargaan, semata-mata dilakukan lillahi ta'ala, kemudian dilakukan sesuai dengan tuntunan dan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad bahwasanya amalan itu tidak akan dikatakan sebagai amal soleh hatta yakuna khalisan sawaban, hingga amalan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sawaban, ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat sabar ini yang dimiliki oleh para nabi-nabi tersebut, menunjukkan bahwasanya sabar ini adalah termasuk maqam yang sangat tinggi dan mulia. Ya, maqam atau tingkatan yang tinggi dan mulia. Dan berkaitan dengan sabar ini ya begitu banyak keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya, misalnya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya wallahu yuhibbu as-sabirin. Ya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala cintai, maka tidak ada lagi yang lebih daripada itu. Allah Subhanahu wa taala kalau cinta kepada hambanya tentu tidak akan diazab. Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia. Ya, wallahu ma'a as-sabirin. Dalam ayat yang lain disebutkan wallahu ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersamanya, maka dia akan senantiasa terjaga. Dia akan senantiasa terjaga. Dan yang paling utama adalah terjaga agamanya. Terjaga akidahnya, terjaga akhlaknya. Ya. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari hal-hal yang membahayakannya. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang diberikan salawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada hambanya, itu artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dan mengampuni dosanya. Wa rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk. Ya, dengan sabar ini, tiga hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah merupakan karunia yang sangat besar. Allah berselawat kepadanya, yang artinya Allah mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosanya. Allah berikan rahmat, yang merupakan sebagaimana kita sebutkan tadi adalah sebab kita masuk surga. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, ya. Petunjuk di dunia sehingga dia tidak tersesat, tidak salah arah, dan juga petunjuk di akhirat sehingga dia bisa melalui as-sirat, ya, dengan selamat sampai tujuan masuk ke surga. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka petunjuk. Nah, jadi kembali bahwasanya tingkat maqam yang tinggi ini adalah kesabaran. Dan dalam kehidupan ini ya kita hanya membutuhkan dua hal, ya. Kalau bukan sabar, syukur. Karena dalam kehidupan kita ini dua saja. Kalau bukan ujian-ujian, maka dia adalah karunia. Ujian, maka kita perlu bersyukur. Karunia, ujian berarti kita perlu bersabar. Karunia berarti kita harus bersyukur. Orang mukmin berada dalam dua hal ini. Kalau tidak bersyukur, maka dia bersabar. Nah, innahum minas shalihin, maka mereka itu adalah merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh.
soleh dalam arti melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan diamalkan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakannya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah daripada Dzun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ya, dan ingatlah juga tentang kisah Dzannun, ya, yaitu Nabi Yunus, yang kita ketahui kisahnya beliau ditelan oleh ikan paus, ya. Idz dhahaba mughadiban, ya. Ketika beliau ini pergi dalam keadaan jengkel, idz dhahaba mughadiban, dalam keadaan jengkel, fadhanna allan naqdir alaihi, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan menguasainya atau menyulitkannya, ya, menyempitkannya. Fanada fil dhulumat, maka dia Nabi Yunus alaihissalam berdoa, memanggil pada kegelapan yang bersusun-susun. La ilaha illa anta subhanak, yaitu mengucapkan la ilaha illa anta, ya, tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali engkau, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan zalim. Fastajabna lahu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami pun mengabulkan permintaannya. Wa najjaynahu minal gham, dan kami menyelamatkannya dari kedukaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, maka demikianlah kami menyelamatkan orang-orang beriman. Nah, kisah daripada Yunus alaihissalam sangat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an, ya, di mana pada saat itu Nabi Yunus alaihissalam mengajak kaumnya, berdakwah kepada kaumnya, ya, namun mereka tidak memperdulikan, ya, tidak memperdulikan apa yang diajak oleh Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya beliau pun jengkel dan meninggalkan kaumnya karena marah, tidak ada yang mau mendengar, tidak ada yang mau ikut terhadap dakwahnya. Akhirnya beliau jengkel dan meninggalkan kaumnya, meninggalkan dan ingin pergi merantau, ya, dan pada saat itu beliau ingin naik sebuah kapal. Nah, di kapal itu banyak penumpangnya dan banyak barang-barang yang diangkut. Nah, di tengah lautan terjadilah badai yang keras, yang dahsyat, ombak yang kuat, sehingga kapal sudah oleng. Dan mereka mengatakan, kita harus, ya, membuang sebagian penumpang agar supaya selamat semuanya. Jadi perlu satu dikorbankan, yang penting semua selamat daripada semua korban. Nah, semua merasa bahwasanya dia yang paling berhak selamat. Semua merasa bahwasanya dia yang paling berhak untuk selamat. Akhirnya apa? Mereka fasahama fakana minal mudhadhin. Maka beliau pun masuk dalam mengundi. Artinya mereka sepakat, kita undi saja. Diundi, siapa yang keluar namanya berarti dia harus turun.
ya, agar supaya yang lainnya selamat. Fasahama fakana minal mudhadhin, ya, nasibnya beliau, nama beliau yang keluar. Ya, nama Yunus yang keluar. Akhirnya ya boleh buat dia pun harus turun dari kapal tersebut. Faltaqamahu al-hut, maka langsung diterkam oleh al-hut, ya, oleh ikan paus, ya, masuk di dalamnya. Dan ketika masuk dalamnya berada dalam kegelapan yang disebutkan di sini, fanada fi dhulumat, maka beliau memanggil di kegelapan yang berlapis-lapis, karena berada dalam perut perut ikan, ya, di tengah laut. Ini juga kegelapan, ya, kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Fanada fi dhulumat, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut, alla ilaha illa anta subhanak, ya, mengucapkan la ilaha illa anta subhanak, mengucapkan tahlil, tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Engkau, subhanak, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku termasuk orang-orang yang menzalimi diri. Ya, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah tapi tidak ada yang mendengarkan, akhirnya ditinggalkan kaumnya yang harusnya ya tetap bersabar menghadapi mereka. Ya, mereka mendapatkan hidayah atau tidak mendapatkan hidayah itu bukan urusannya. Semuanya merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak mampu memberikan petunjuk hidayah wahai Rasulullah kepada siapa saja yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Manusia yang dekat dengan Rasulullah, paman beliau, tidak mendapatkan hidayah. Ya, sehingga Rasulullah SAW sangat bersedih ketika Abu Thalib meninggal belum memeluk agama Islam. Ya. Dan seorang Bilal, budak yang berkulit hitam, ya, dan rambut keriting, masuk Islam, mulia, ya, menjadi orang yang mulia. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Bilal sampai terompah ya sendalnya itu terdengar di surga, ya, terdengar di surga. Jadi kita tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah, merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih siapa yang Allah berikan hidayah dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan. Fastajabna lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan tersebut. Ya. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya suara Nabi Yunus ini menembus langit, ya, sampai terdengar oleh malaikat dan mengatakan, ya, suara ini bukan suara yang aneh, artinya bukan suara yang baru. Suara ini adalah suara yang dikenal. Ya. Kenapa? Karena Nabi Yunus termasuk falaula kana minal musabbihin. Seandainya Nabi Yunus tidak termasuk orang yang banyak bertasbih dulu sebelumnya, ya, sebelum kejadian itu, maka la labitha fi batnihi ila yaum yub'atsun, maka dia akan tinggal dalam perut ikan hiu tersebut sampai hari kiamat, maksudnya tidak akan selamat. Ya, tapi karena beliau adalah orang yang dari dulu, dari awal banyak bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan tasbihnya, dengan zikirnya ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Nah, itulah dikatakan bahwasanya malaikat mengatakan ini adalah bukan suara yang aneh, bukan suara aneh ini, suara yang sering terdengar tasbihnya. Sekarang berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Ya. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwasanya seandainya Nabi Yunus bukan termasuk orang yang dulunya sering bertasbih, maka dia akan selama-lamanya di dalam perut hiu tersebut sampai hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya
keutamaan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertasbih pada Allah merupakan salah satu penyebab Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita jalan keluar, solusi dari apa yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita hadapi di hari yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyebutkan, ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu lapang, di waktu tenang, di waktu aman, ya, di waktu kaya. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan kenal juga kamu nanti di waktu-waktu sulit, waktu-waktu sempit. Ya. Nah, ini pelajaran dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Karena beliau sebelumnya adalah orang yang banyak bertasbih, banyak mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika menghadapi kesulitan, musibah yang seperti ini, Allah tidak lupa. Allah mengingatnya karena dia adalah orang yang banyak mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, dalam keadaan aman, ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan Allah berikan kita kecukupan. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala, ingat terus Allah. Banyak bertasbih, banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka suatu hari kelak kita mendapatkan kesulitan, maka Allah akan mengenal kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Allah akan membantu kita dan memberikan kita hidayah, jalan keluar dari masalah-masalah dan problem yang kita hadapi. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum bahwasanya demikianlah kami akan menolong, menyelamatkan orang-orang yang beriman. Sehingga sifat ini, yaitu sifat iman, adalah merupakan penyebab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat iman, ya, semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dan menyelamatkannya dari berbagai musibah-musibah dan bahaya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita ajukan dulu beberapa ayat ini, ya, dari 85 sampai 88, ya, kisah daripada Nabi Ismail, Idris dan Zulkifli, ditambah dengan kisah Dhunnun atau Nabi Yunus. Ya. Nabi Yunus ketika dimuntahkan oleh hiu, ya, di suatu pulau, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesembuhan, ya, dengan pohon-pohonan yang ada di pulau tersebut. Yang disebutkan dia adalah pohon labu. Wa ambatna min yaqtin, ya. Disebutkan yaqtin itu adalah buah labu yang kemudian dikonsumsi oleh Nabi Yunus dan kembali sehat dan kembali ke kaumnya. Dan ketika kembali kepada kaumnya, maka mereka semua sudah beriman. Ya. Semuanya mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan besok kita melanjutkan pembahasan daripada kisah nabi-nabi yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.